melanggar aturan BPOM. Hai guys, ketemu lagi dengan Doktif, dokter detektif. Kali ini nggak ngebahasin yang namanya nepos ya, andur. Ya nggak ngebahasin itu. Doktif mau ngebahas produk si nyemplu. Iya, kalau sana baban, kalau ini nyemplu. Ya. Iya tahu Peng, tahu kubu Markus Syariah. Iya, paham? Markus Syariah paham dong. Masa enggak? Artinya kosmetik ini langsung berdampak pada seluruh masyarakat Indonesia, publik, pada netizen yang marah. netizen. Tuh ya, terutama pada para kaum wanita, netizen ini, para kaum wanita yang juga berdampak langsung ya kepada akibat daripada skincare. Ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Ini belakangan ini ramai isu skincare. Ada Doktif alias dokter detektif. Kemudian menjelang puasa ini juga kita agak waspada lah. Perlu nggak waspada dengan makanan-makanan aman menjelang puasa. Juga ramai isu obat-obat berbahaya. Nah, studio kita telah hadir narasumber luar biasa. Langsung saja Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Sudah aman ya kita. Prof, terima kasih telah hadir setelah kesibukannya. Ini tadi jelang pengumuman reshuffle kabinet. Profesor Taruna sudah hadir di sini. Makasih sudah hadir. Kita ngobrol apa nih Prof? Soal skincare ya sedikit ya. Dari skincare begini Prof, ini kan kemarin ramai-ramai ya Doktif lah ya istilah dokter detektif gitu. Tapi bagaimana sebenarnya Badan POM ini mengawasi bisnis skincare nih kira seperti apa pengawasan yang dilakukan? Jadi kita paham begini, bahwa yang namanya skincare atau itu bagian dari kosmetik. Ya. Kan di Badan POM itu produk yang kita evaluasi mulai dari makanan, minuman, kemudian obat-obatan, obat tradisional, suplemen ataupun kosmetik itu masuk tugasnya Badan POM. Berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Jadi tugas dari kami jelas. Nah, berbicara tentang skincare ataupun kosmetik, itu merupakan salah satu hal yang penting. Kenapa penting? Karena skincare dan kosmetik ini ternyata menjadi kebutuhan primer target kita. Kebutuhan primer ya? Iya. Bukan tersier lagi. Bukan lagi tersier. Okay. Nah, jadi Saya sih nggak pakai skincare ya, saya pakai lumpur ya. Jadi nggak perlu lagi diuji coba, diuji laboratorium, karena saya pakai lumpur. dan tidak main-main. Revenue dari itunya bisa sampai 11 triliun just kosmetik. Besar kan? Besar sekali loh. Kosmetik. Jadi termasuk bisnis yang menjanjikan. Nah, tentu Badan POM apa tugasnya berhubungan kosmetik ini? Tugas pertamanya kalau berdasarkan peraturan itu, Badan POM menjamin. Apa yang dijamin? Keamanan. Keamanan bukan dari hal-hal orang, tapi aman tidaknya produk itu dipakai saya begitu. Dikonsumsi Aman ya. Yang kedua, menjamin kualitasnya. Dan berikutnya menjamin apa yang tertera di situ sebagai di kemasannya. Orang yang klaimnya apa? Apakah untuk fresh muka, memutihkan kulit, mencerahkan ya. Di situ kan ada klaim. Nah, tentu harus sesuai dengan klaimnya itu. Jadi oleh karena itu maka prosesnya berlapis, evaluasinya mulai dari tahap yang kita sebut dengan tahap aplikasi, terus ada tim evaluator, kemudian setelah tim evaluator menyetujui masuk ke direktur bidang standarisasi kosmetik, terus di atasnya itu ada lagi yang disebut dengan deputi. Setelah deputi diputuskan oleh Badan POM. Nah, itu kan jadi dengan demikian maka jelas
itu ada proses evaluasi bertingkat. Oke, masalah proses itu kita mungkin tidak terlalu tahu ya, tetapi intinya adalah badan POM itu di apa ya, diharapkan untuk turun tangan, untuk bersikap tegas, untuk mengayomi masyarakat, termasuk pada dunia usaha, begitu ya teman-teman ya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak benar? Badan POM punya hak melakukan tindakan baik bersifat administratif maupun melakukan tindakan yang disebut dengan tindakan penyitaan. Ini di sela proses. Tuh, BPOM punya tindakan-tindakan baik yang bersifat administratif, pemberian sanksi, ya, sampai ke pemindanaan, begitu ya teman-teman ya. Pemeriksaan atau setelah? Setelah kan ada yang namanya pre-market. Yang tadi untuk sampai yang evaluasi itu pre-market. Oke. Tapi ada juga post-market. Udah ini. Ada pre-market, ada post-market. Pre-market itu sebelum dipasarkan, ya, sebelum dipasarkan. Kemudian kalau post-market setelah dipasarkan, begitu ya teman-teman ya, tidak mudah ya. Ya, setelah dijual, Ternyata ada masalah ya, kita punya tugas untuk menari. BPOM nggak berani turun terlalu jauh, tangan mereka juga kotor. Nah ini masalahnya, ini BPOM nih. Ketika Anda tidak turun, maka kekeseriusan seperti ini. Ada orang di penjara karena pencegah aja nggak jalan. Ada orang di penjara karena penindakannya tidak ada. Ini BPOM juga bertanggung jawab. Begitu. Ketika BPOM bertanggung jawab, tidak mungkin terjadi Nikita Mirjani di penjara, tidak mungkin terjadi sampai sidang-sidang. Makanya BPOM harus bergerak, harus bertindak, begitu Pak BPOM. Dicabut di sini. Oke. Bahkan kalau misalnya secara sengaja dia memberikan bahan yang berbahaya, BPOM punya hak untuk melakukan penyitaan, penindakan, dan pro justisia. Nah, kalau berdasarkan undang-undang kesehatan, bagi yang melanggar bisa mendapat hukuman 12 tahun penjara atau apa yang kita sebut dengan denda, 5 miliar. Jadi, Kalau selama pemeriksaan aman nih, kemudian ada yang ngelempar komik, ternyata ada bahaya buat itu, kenapa kira-kira? nah, selama ini yang dari Badan POM kita sudah evaluasi, seharusnya sudah aman, karena kan kita evaluasi tidak ada bahan berbahaya, tidak ada obat di dalamnya dan sebagainya. Tapi kenyataannya ada beberapa industri yang cukup nakal. Pada saat diajukan ke kami barang ataupun zat yang berbahaya itu tidak ada tulis. Nah, pada saat kita periksa juga tidak ada. Tapi pas dia jual ke pasaran dia tambahin macam-macam. Bukan cuma nakal banget ini. Nah, contoh paling konkret kan apa yang terjadi di Sulawesi Selatan. Yang kemarin lamaran. Nah, sudah 3 yang produs ya, dan dia sekarang menunggu proses hukuman dari pengadilan berapa kan? Karena kan semua, walaupun ada katanya setinggi-tingginya 12 tahun penjara, kemudian denda dan 9 miliar, tapi kan itu harus pengadilan yang putuskan berapa. Betul. Apakah 1 miliar, 5 miliar, Betul. jadi itu tergantung Maksimal itu ya. maksimal, dan Badan POM hanya sampai pada tingkat mengajukan tuntutan. Badan POM yang mengajukan tuntutan. Iya, bersama dengan tentu bersama kita, yaitu kejaksaan. Kan begitu. Itu tadi disebut soal klaim nih. Maaf ya. Sekarang ramai kan overclaim. Kandungan misalnya apa ya, saya kalau nggak salah sebut niacinamide itu ya, kandungan itu bisa mencerahkan kulit 5 hari kah? Ini menurut influencer. Itu gimana Prof? Badan POM melihat overclaim? Itu janji-janji itu. Makanya jangan janji-janji. BPOM juga harus bertindak tegas di sini. Kalau memang janjinya begitu, itu overclaim, berbahaya itu. Ini aturannya nggak kan lagi mereview draft aturan baru ya. Iya. Yang aturan untuk klaim dan sebagainya sudah ada Sebetulnya sudah ada. bahwa taruhlah contohnya. Lagi duitnya yang nge-proof tuh. Jadi nggak perlu lagi proof. Yang berhak nge-proof tuh di sini BPOM. Gitu teman-teman.
orang-orang di luar BPOM ya jangan approve. Nah, BPOM juga harus turun melakukan kegiatan itu. Lembaga negara bisa punya hak-haknya sebagai konsumen, bisa menyampaikan ke publik misalnya. BPOM ini lambat kerjanya, benar. Jangan tunggu. Pokoknya kan rame itu di media, rame di televisi, langsung turun tindak. Begitu loh maksudku tuh. Ya sesuai dengan kerugian yang dialami kan. Nah tapi yang jadi masalah tuh kalau mereview produknya orang, ya kan, apalagi yang mereview ini punya produk juga. Wah, ini mereview produknya orang, apalagi orang ini yang mereview ini punya produk juga. Ya kalau itu mah persaingan usaha itu sudah nggak bisa lagi. Itu pasti itu persaingan usaha itu. Itu jatuhnya bukan oleh kepentingan rakyat demi menjatuhkan saingan bisnis. Tuh, menjatuhkan saingan bisnis. Apa yang WKT? Dengan menaikkan kepentingan bisnis. Ini ada aturan buat reviewer kan? Nah, kita mengatur siapa yang berhak mengapprove istilahnya ya. Tuh, siapa yang berhak mengapprove? Jadi approve karena yang bisa mengapprove Legal standingnya legal standingnya Badan POM. Tidak mungkin lembaga ini kita serahkan ke orang lain. Hanya pada Badan POM, tidak boleh orang lain, teman-teman. Ya kan, kita harus pakai logika lah. Masa ada orang tidak punya kapasitas approve terima duit? Ya kan nggak benar itu. Itu nanti diperiksa itu duitnya itu dari mana aja. Wah itu berbahaya itu, bukan kapasitasnya. Orang per orang nggak bisa dong. Aduh, nggak bisa. Ini Badan POM juga harus bekerja keras nih. Kalau memang nggak bisa ya tunjukkan bagaimana Anda menyampaikan itu, Badan POM. Lembaga. Jadi contohnya kalau misalnya ada yang didapatkan kurang bagus atau apa, dilaporkan aja ke kami kan sederhana. Ya, kalaupun toh dilaporkan, ada kinerja yang harus cepat gitu. Jangan lambat-lambat lah. Yang begini-begini ini begitu terlambat, masalah itu akan menjadi besar. Contohnya sekarang ini, seandainya BPOM bekerja itu udah ada orang di penjara itu, karena sudah diingatkan, sudah ditegur. Iya kan? Laporkan ke kami yang menindaklanjuti. Dan kalau tidak lanjuti secara cepat gitu loh. setelah klarifikasi terjadi, misalnya ini produk minuman ini misalnya, terus setelah itu ada kandungan berbahaya dan Ada yang komplain nih. datang ke kami, Bisa gitu ya? melapor keluhan, lapor dan Badan POM yang akan kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium dan sebagainya. Kalau ada hasilnya, kami umumkan ke publik dan kami tarik Sanksinya kan. Bahkan kami juga berhak pidana kan Ya itu, makanya kewenangannya itu digunakan, kewenangannya itu dijalankan. Jangan hanya diam, nanti orang sudah pada di penjara, orang sudah pada diproses. Bapak nggak ngomong-ngomong, itu masalahnya Pak di situ. Coba Bapak ngomong jauh sebelumnya. Orang-orang itu kan pasti akan ngikuti Bapak, ya nggak? Nah, jadi kita tidak pernah melarang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tidak, justru ditunggu. Nah, tapi kalau yang berhubungan dengan yang tersebut, ya tentu sangat bagus kalau langsung ke Badan POM. Badan POM makin bertindak karena dia punya perangkat hukum namanya, perangkat otoritasnya, haknya untuk menyampaikan itu. Maka ini tidak pernah diserahkan ke masyarakat. Karena kata-kata POM itu harus berbasis fakta dan berbasis ilmiah dong. Kan begitu. Ini belum terbukti. Baik ada yang melapor ataupun tanpa melapor, kami bisa berpindah. Bisa jikun-pola sebenarnya. Karena itu kan kami, misalnya apa yang terjadi. Oke, saya meyakini bahwa itu hak dan kewajiban Anda, tetapi saya minta gunakanlah hak dan kewajiban itu kepada yang sudah terlihat lah, yang sudah terlihat nyata. Tapi kalau nggak ditindak, berarti Anda membiarkan dong, ya nggak? Dan kan sekarang seperti itu. Tujuannya untuk persaingan bisnis. Nah, tuh jangan tujuannya persaingan bisnis.
saya melihat ini ada yang bersaing tetapi menggunakan piranti-piranti lunaknya hukum. Nah, ini masalah ini. Kalau bersaing yang sehat, oke lah. Supaya misalnya di sana menggunakan wajah putih dengan menggunakan 3 hari, misalnya yang di sana. Anda jawab, saya menggunakan pemutih dengan 1 hari. Begitu, itu namanya persaingan sehat. Jadi, objektif lah. jadi dengan demikian, kenapa Badan POM mau repot-repot mengatur? Landasannya jelas. Pertama, kita tidak ingin terjadi huru hara atau saling tuntut menuntut di masyarakat. Nah, ini tidak ingin terjadi tuntut menuntut huru hara di masyarakat, apalagi di media sosial, terutama TikTok. Yang dikasih tahu juga harus sadar diri. Sudahlah, berhenti kamu gitu loh. Jangan banyak bicara karena kamu tidak punya kapasitas. Yang punya kapasitas adalah kepala BPOM, gitu aja. Karena memang itu hak kami ingin mengatur itu supaya semuanya aman bagi yang merevisi. Loh, kok begitu? Wah, ini iklan ini teman-teman. Kalau begini nih iklan ini, masalah.